أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Buka puasa makan semangka, air putih dituang ke gelas. Siapa mengira, siapa menyangka, malam ini sudah malam ke-11. Cepat ya Pak. Alhamdulillah. Ini antara alhamdulillah sampai 11, sebentar lagi lebaran atau alhamdulillah yang mana? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, para jamaah yang Allah muliakan, tentunya alhamdulillah bersyukur pada Allah. Salam beserta salam semoga selalu tercurah limpah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin sambil menunggu detik-detik menuju sholat witir, izinkan kami menyampaikan sebuah tazkirah, sebuah hadis ma'ruf masyhur, sering kita dengar, bahkan mungkin saya kira hampir semua kita menghafal hadis ini. Sering disampaikan pada bulan Ramadan. Makanya disampaikan tadi sebagai tazkirah bagi kita semuanya, sekedar review, sekedar mengingatkan saja. Hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu yang Allah hormati, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadis beliau muttafaqun alaih, berarti riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa mendapatkan dua kebahagiaan. Dan dalam hadis ini yang pertama ditekankan hanya lis-shaim saja, bagi orang yang puasa saja. Orang yang enggak puasa enggak bakalan merasakan kebahagiaan ini. Orang yang enggak puasa tidak merasakan kegembiraan ini. Kegembiraan yang pertama kata Rasulullah adalah kegembiraan yang ajil, yang disegerakan oleh Allah di atas muka bumi ini. Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Yang pertama adalah idza aftara fariha bi fitrih. Yang pertama kebahagiaan itu namanya ketika hendak berbuka, maka kemudian dia bahagia dengan berbukanya. Makanya ekspresi kebahagiaan kita macam-macam Pak. Ada namanya gorengan, ada namanya kolak, dilengkapi oleh sambal kacang dengan lontong. Wah, nikmat banget. Gembira. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan, kita biasa makan itu. Kita biasa makan sambal kacang. Tetapi kenapa makan menjelang maghrib Ramadan itu suasananya beda? Beda banget Pak. Minum es buah di luar Ramadan biasa saja. Siang-siang biasa saja. Tapi kenapa? Ketika menjelang detik-detik menjelang azan maghrib, kebahagiaan luar biasa. Maka hadirin yang Allah muliakan, sejatinya kebahagiaan kita adalah bukan karena hidangan itu saja, tetapi kebahagiaan kita muncul karena kita mampu menyelesaikan puasa pada hari itu. Mampu kita menuntaskan puasa kita dari adzan maghrib sampai dari adzan fajar subuh sampai adzan maghrib, 13 jam, 14 jam. Kita mampu menyelesaikan rutinitas puasa kita. Makanya kita bahagia. Di belahan bumi yang lain konon katanya ada yang puasa sampai 20 jam, 18 jam, 20 jam. Itu gimana bahagianya bisa buka? Kita yang hanya 13 jam saja, Masya Allah bahagia luar biasa. Bagaimana yang 18-20 jam? Belum lama Satahmi namanya cerita
Beliau pernah tinggal di Inggris. Jadi Inggris itu 10 hari terakhir itu paling enak. Jadi jam 10 buka puasanya, jam 2 sudah sahur. Jadi nggak tidur semalaman pun, insya Allah kalau diisi dengan betul-betul tilawah, sholat, dapat Lailatul Qadar. Kalau kita nggak lama kan Pak ya, jam 6 buka, kemudian nanti jam 4 baru sahur. Jadi space waktunya lama. Mungkin kita molor, mungkin kita ngolor, mungkin kita macam-macam. Hadirin yang Allah muliakan, kebahagiaan yang pertama adalah ketika kita berbuka. Bahkan para ulama mengatakan kebahagiaan nanti juga di akhir pas lebaran. Fitri kita kembali kita sebut dengan Idul Fitri. Maka ada kebahagiaan harian kita berbuka dengan segala ekspresinya. Nanti di ujung tanggal 1 Syawal kita juga berhak berbahagia karena kita mampu menyelesaikan 1 bulan penuh. Kita tuntaskan ibadah Ramadan kita dengan segala macam pernak-pernik ibadah-ibadah yang lainnya. Lebih sempurna satu Syawal kita, maka kita punya tradisi mudik namanya. Setahun 2 tahun tidak bertemu orang tua, tahun 2 tahun tidak ketemu handai toran, kerabat, kita pulang kampung. Kita kemudian berpelukan, cipika-cipiki, Masya Allah, tambah bahagia kita. Alhamdulillah. Jadi itu yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan nanti di ujung ketika kita mampu menyelesaikan 1 bulan Ramadan dengan berbagai macam rutinitas ibadahnya. Yang tak kalah penting, yang jauh lebih penting adalah kebahagiaan yang kedua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aftara fariha bi fitrihi," yang pertama, dan wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Dan yang kedua adalah ketika nanti kebahagiaan itu Allah ajilkan, Allah simpankan, Allah tabungkan kita untuk kehidupan nanti kita di akhirat, yakni ketika laqiya rabbahu, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kebahagiaan. Para ulama mengatakan bahwa penduduk surga itu menikmati segala macam kenikmatan. Tetapi ketika diberikan puncak kenikmatan, yaitu bisa memandang wajah Allah, bertemu dengan Allah, maka lupa kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Puncak kenikmatan penghuni surga adalah begitu mereka mampu ataupun dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabat. Kebetulan malam itu adalah malam 14 Hijriah. Tidak disebutkan bulannya apa. Tetapi pada malam 14. Malam 14 itu pertengahan bulan, biasanya bulan itu sedang sempurna-sempurnanya, itu purnamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bulan tersebut, kemudian beliau mengatakan, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Wahai sahabatku, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat purnama ini, seperti malam hari ini. Makanya Allah sampaikan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka muka-muka mereka pada waktu itu nanti adalah mereka muka-muka yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Mereka diizinkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Idza laqiya rabbahu, mereka bertemu dengan Tuhannya nanti pada hari kiamat. Dan ma'asyiral muslimin, hadirin Allah muliakan, tetapi kemudian hendaknya juga kita menyempurnakan syarat-syarat agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir surah Al-Kahfi, surah yang mingguan kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya ada 2, tambahannya adalah falyamal 'amalan shalihan. Jadilah kita pribadi-pribadi yang saleh. Dan bulan Ramadan ada kedua syarat ini. Yang pertama, falyamal 'amalan shalihan. Jadilah mereka pribadi-pribadi yang saleh. Lagi-lagi bulan Ramadan, bagaimana kemudian kaum muslimin umumnya punya semangat yang luar biasa, semangat membuncah
menghadirkan atau menghidupkan malam-malam mereka. Puasa, mohon maaf, orang yang puasa potensi untuk melakukan riya itu susah. Orang yang puasa potensi melakukan riya itu susah. Orang-orang kita insya Allah puasa di luar rumah puasa, di tengah keramaian puasa, di dalam rumah juga insya Allah puasa, kesendirian juga puasa. Beda dengan sholat. Potensi untuk riya kita ada. Sedekah apalagi, kecuali mungkin sedekah yang disembunyikan. Tapi begitu dengan puasa, wallahu a'lam, murni kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panggilannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang betul-betul punya keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, semoga puasa kita tahun ini adalah puasa, salah satu puasa terbaik dan mampu mengantarkan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.